恨むならじいじを恨みなさい。 Yo, halo minasan, selamat datang dan kembali lagi. Kali ini kita bakalan ngebahas soal salah satu anime bagus yang padahal juga tayang di awal tahun 2024 kemarin. Cuman gitu, banyak orang itu udah terlanjur suka sama anime Frieren, jadinya anime ini tuh berasa kayak dilupain aja gitu. Atau bahkan mungkin beberapa dari kalian malah nggak tahu gitu kalau anime ini tuh sebenarnya ada. Dan oke lah, seperti biasa sebelum kita ngebahas judulnya, pertama kita bahas aja dulu soal sinopsis dari animenya ini. Supaya nantinya ketika kalian udah selesai ngedengerin sinopsis dari animenya ini, kalian bisa putusin sendiri gitu, apakah beneran cerita dari anime ini tuh emang worth it itu buat ditonton atau ya enggak. Dan oke lah, jadi langsung aja kita ke sinopsis dari animenya ini. Jadi cerita dari anime ini tuh bakalan dimulai dengan MC utama kita yang merupakan seorang bocil bernama Parsifal yang selama ini tuh telah hidup damai dengan kakeknya di sebuah tempat terpencil yang bernama Jari Tuhan. Jadi Jari Tuhan ini tuh semacam tempat atau bukit yang menjulang tinggi banget sampai puncaknya ini tuh nggak kelihatan. Pokoknya ini tuh beneran sebuah tempat yang sangatlah jauh banget gitu dari yang namanya peradaban manusia. Dan balik lagi, awalnya kehidupan dari Parsifal dan kakeknya ini tuh berjalan sangatlah damai dan menyenangkan aja gitu. Sampai semuanya pun berubah. Di suatu malam, tiba-tiba mereka ini tuh didatengin oleh seorang prajurit misterius dengan warna armornya yang serba merah. Dan diketahui kalau prajurit tersebut itu bernama Ironshide, yang pada saat itu emang datang dengan niatan pengen ngebunuh Parsifal dan kakeknya. Dan setelah ketemu tanpa alasan yang jelas, di sini Ironshide pun mulai gitu mengatakan kalau alasannya ngebunuh Parsifal dan kakeknya adalah untuk menyelamatkan dunia dari kiamat di masa depan. Yang mana katanya kiamat tersebut itu emang bakalan disebabkan oleh 4 orang yang bakalan dijulukin sebagai 4 kesatria kiamat. Nah, karena kalau untuk sekarang identitas dari keempat kesatria tersebut masihlah belum diketahui. Di sini, Ironshide pun memutuskan buat ngebunuh Parsifal dan juga kakeknya, yang mana dia sangka kelak bakalan menjadi salah satu dari kandidat keempat kesatria kiamat yang bakalan menghancurkan dunia. Dan setelah berhasil melancarkan berbagai macam serangan mematikan, Ironshide pun pergi meninggalkan Parsifal dan kakeknya yang pada saat itu kondisi mereka ini tuh emang udah sekarat banget. Jadi emang beneran tinggal nunggu mati aja. Dan bener aja, karena serangan tersebut, si kakek pun pada akhirnya beneran meninggal. Namun berbeda dengan kakeknya, ternyata tanpa disengaja, Parsifal di sini tuh malah berhasil membangkitkan kekuatan misteriusnya, yang pada akhirnya berhasil membuatnya beneran masuk ke dalam salah satu dari keempat kesatria kiamat. Cuman walaupun begitu, di sini Parsifal sendiri sebenarnya nggaklah tahu gitu tentang hal tersebut. Pokoknya yang Parsifal tahu di sini tuh kakeknya udah dibunuh sama pria misterius yang namanya Ironshide. Dan mengetahui kalau sebenarnya di sini Parsifal enggaklah mengetahui apapun. Pada akhirnya Parsifal pun mulailah gitu buat bertekad meninggalkan tempat tinggalnya tersebut. Dan dimulailah petualangan dari Parsifal di anime ini dalam menjelajahi berbagai macam tempat yang belum pernah dia datengin sebelumnya. Demi misinya untuk mencari keberadaan dari sosok pria yang bernama Ironshide yang udah ngebunuh kakeknya. Dan di perjalanannya ini, nantinya Parsifal pun juga bakalan ketemu sama beberapa teman baru yang juga bakalan ikut mulai berpetualang juga bareng Parsifal. Walaupun tujuan mereka di sini tuh ya beda-beda. Dan jadi itu tadi adalah sinopsis dari animenya ini. Buat yang tertarik dan pengen nonton, judul animenya adalah Nanatsu no Taizai Mokushiroku no Yonkishi. Nah, jadi gimana? Setelah kita ngebahas sinopsisnya tadi, apakah kalian jadi ngerasa kalau anime ini tuh emang beneran worth it buat ditonton atau enggak ternyata? Atau kalau kalian udah pernah nonton animenya ini, kalian bisa juga gitu
buat kasih tahu di kolom komentar mengenai pendapat kalian soal animenya ini. Dan oke lah, jadi mungkin segini aja tuh dari gua untuk rekomendasi anime kali ini. Thank you udah nonton sampai selesai. See you next time and matane.